5 fakta mengerikan Gunung Krakatau. 1. Dalam catatan sejarah, letusan terbesar terjadi pada tahun 416 sebelum Masehi yang menyebabkan tsunami dan pembentukan kaldera atau kawah. 2. Menjadi gunung api yang letusannya paling dahsyat nih guys. Terbukti pada 27 Agustus 1983, kekuatan letusannya diperkirakan 30.000 kali bom atom yang meluluhlantahkan Nagasaki, Hiroshima, hingga akhirnya menimbulkan gelombang tsunami setinggi 30 meter di sepanjang barat Banten dan pantai selatan Lampung yang menewaskan 36.000 jiwa. 3. Menggelapkan dunia. Letusan Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda menggelapkan dunia guys selama 2 hari. 4. Menimbulkan anak Krakatau. Letusan Krakatau pada 1883 melahirkan gunung baru yang saat ini dikenal dengan Gunung Anak Krakatau. Anak Krakatau mulai tumbuh pada 1930 dan hingga sekarang. Guys, Gunung Arjuna ini adalah gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Dan inilah 6 fakta misteri Gunung Arjuna. 1. Tidak boleh ganjil. Para pendaki mitosnya kalau mendaki gunung itu tidak boleh ganjil, harus genap atau akan digenapkan oleh makhluk halus. 2. Suara gamelan ngunduh mantu. Yang terpopuler nih yang ini nih guys. Para pendaki sering mendengar suara misterius gamelan kayak orang ngunduh mantu yang biasa dilakukan oleh adat Jawa Timur. Katanya nih itu adalah suara jin yang sedang menggelar acara ngunduh mantu. Dan jika mendengar suara ini maka harus turun gunung atau kalian akan hilang di bawah makhluk halus itu dan tersesat. 3. Alas Lali Jiwo. Jika kalian tersesat di alas ini dan punya niat jahat, katanya alas Lali Jiwo ini adalah merupakan kutukan bagi orang-orang yang berniat jahat di gunung itu. 4. Banyak petilasan. 5. Pasar setan. Biasanya para pendaki sering mendengar suara ramai ketika melewati Gunung Arjuna via Tretes. 6. Pantangan. Jika wanita konon tidak boleh berbaju merah dan tidak boleh juga sedang menstruasi. Jangan macam-macam kalau kalian berada di Gunung Merapi, karena inilah 9 sosok penghuni Gunung Merapi. 1. Eyang Rama dan Permadi. Mereka dipercaya sebagai dayang Gunung Merapi. 2. Nyai Gedung Melati yang dipercaya sebagai para pemimpin makhluk halus wanita yang ada di Gunung Merapi. 3. Kiai Petruk yang dipercaya sebagai penjaga warga yang sering datang dalam mimpinya dan memberi pertanda jika Merapi akan erupsi. 3. Kartadi. Terjadi letusan itu batu-batu kan turun tuh bang, kayak dilempar-lempar gitu waktu bang, sakit bang. Zafira Zahrin Febriana, mahasiswi Fakultas Teknik yang berusia 19 tahun ini adalah salah satu korban yang selamat dari letusan Gunung Merapi, Sumatera pada 3 Desember 2023 lalu. Dalam erupsi tersebut ada 75 pendaki, 24 dinyatakan wafat, 49 selamat, dan sisanya belum diketahui. Zafira di sana dia memberitahukan keadaan dirinya yang mukanya dipenuhi abu letusan Gunung Merapi. Kondisinya sangat memprihatinkan dan mengirim vena seperti ini guys. Bu, Iva dan aku ada bu. Badan Iva menggigil, kepala Iva berdarah, tangan Iva patah. Bu, tolong cariin bantuan. Bu, baterainya udah lemah, kalau Iva nggak aktif. Cari aja Iva di titik terakhir. Konon dulu kala ada petani sepasang suami istri yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kedua anaknya itu mempunyai sifat yang berlawanan. Anak pertama mempunyai sifat yang angkuh, sombong, gerasa-gerusu. Selain itu mempunyai kecacatan fisiknya. Di bagian bibirnya itu ada sedikit sobekan. Sedangkan anak kedua ini guys sangat penurut, rajin, sabar, patuh, bijaksana. Pada suatu hari mereka berdua ini diberi tugas untuk bercocok tanam di ladang mereka. Lalu sesampainya di ladang mereka pun mengerjakan. Nah ternyata kegiatan mereka ini diawasi oleh ayah mereka. Dan akhirnya sang ayah pun mengetahui ternyata anak kedua lah yang rajin dan anak yang pertama sebaliknya. Suatu hari sang ayah pun menegur anak pertama ini guys, tapi anak pertama nggak terima. Terjadilah pertempuran di antara ayah dan anak pertama ini. Karena saking keras kepala dan angkuh, anak pertama ini pun tetap tidak mengakui kesalahannya. Dan akhirnya sang ayah pun mengutuk anak pertamanya itu menjadi gunung. Tapi walaupun sudah menjadi gunung, sifat amarah dan sombongnya itu masih terlihat dari mulut atau puncak gunung itu yang terus mengeluarkan lava panas mengisyaratkan kemarahan. Gunung Kawi ini guys terletak di Malang, Jawa Timur, dan gunung ini selalu dikaitkan dengan hal-hal spiritual, praktek pesugihan dan mistis. Walaupun banyak masyarakat yang mengatakan cuma gunung biasa, tetap banyak pula yang percaya
kalau Gunung Kawi ini memiliki mustika kekayaan dan jumlah kekuatan gaib yang mampu mendengar dan mengabulkan orang yang melakukan ritual pesugihan. Di sana konon ada sebuah kendi yang berisi air bertuah dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Disebut sebagai tetesan dari sumur Jam-Jam. Namun banyak pula masyarakat yang sama sekali tidak mempercayainya. Ada pohon Dewandaru yang disebut sebagai pohon dewa. Mitosnya, jika salah satu orang yang di sana mendapatkan buah atau daun jatuh dari pohon itu, lalu daunnya atau apanya itu disimpan, maka akan kaya mendadak. Banyak penggalan kepala di sini. Gunung Kunci ini merupakan taman hutan raya yang terletak di lingkungan Burujul, Kabupaten Sumedang, guys. Warga Sumedang meyakini Gunung Kunci ini menyimpan banyak misteri dan kejadian-kejadian aneh yang bersifat mistis, guys. Oleh karena itu, Gunung Kunci ini seringkali dijadikan tempat uji nyali bagi para YouTubers konten misteri dan juga TV-TV, guys. Salah satu warga yang pernah menjadi peserta uji nyali di acara tersebut mengaku mendengar dan melihat tentara berawakan besar seperti bule gitu, guys. Jumlah peserta lainnya mengatakan kalau mereka juga di situ melihat penampakan seorang wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Konon katanya, jika sepasang remaja yang saling jatuh cinta datang ke Gunung Kunci hanya sekedar melepas penat atau menghabiskan waktu liburan, tak lama setelah mereka berkunjung ke sana, maka hubungan mereka akan kandas di tengah jalan, alias putus, guys. Nah, mitos ini berkembang di masyarakat Sumedang sana, guys, sehingga jarang sekali masyarakat Sumedang yang berpasangan datang ke Gunung Kunci ini. Dan katanya Gunung Kunci ini dulu merupakan benteng dari pertahanan kolonial Belanda, guys. Hal ini terbukti dari sejumlah gua yang menyambung dari lokasi ke lokasi, guys. Nah, di Gunung Kunci juga terdapat bunker dan benteng nih, guys, lengkap dengan kubah, meriam, dan senapan mesin. Namun semuanya itu nggak terawat, guys, membuatnya menjadi lembab gelap. Jadi wajar saja lah kalau makhluk halus itu suka. Ditambah lagi di sekelilingnya banyak sekali hutan pinus, jadi buatnya tambah angker di tempat itu, guys. Dan selain menjadi benteng pertahanan, konon Gunung Kunci ini juga menjadi tempat penyiksaan dan pembantaian warga pribumi oleh pemerintah Belanda, guys. Dan katanya 400 nyawa melayang di Gunung Kunci. Iya, Kediri besok pada pedok piwalasku sing makape-kape. Gunung Keluk ini berada di Kediri berdasarkan cerita masyarakat setempat. Konon pada zaman dulu ada seorang putri anak dari Jenggolo Manik bernama Dewi Kalisuci. Ia memiliki paras yang sangat cantik hingga disukai orang-orang, bahkan para raja. Suatu ketika sang putri ini dilamar oleh dua raja, tapi bukan manusia. Satu lembu suro berkepala lembu dan satunya lagi Mahesa Suro berkepala kerbau. Lalu Dewi Kalisuci mengadakan sayembara. Sebenarnya Dewi ini tidak mau menikah dengan mereka. Dewi Kalisuci ini pada abad ke-13 Eropa Barat mengalami apa yang disebut sebagai tahun kegelapan atau tahun berkabut. Para ilmuwan bilang hal itu disebabkan oleh letusan gunung api yang menghasilkan aerosol sulfat yang dapat menyebabkan perubahan iklim, kerusakan ozon, dan juga mengganggu radiasi atmosfer. Ahli gunung berapi dari Prancis, Frans Levinsky, bilang bahwa hal itu berasal dari letusan Gunung Samalas yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gila, sampai kayak gitu letusannya, guys. Itu artinya Gunung Samalas ini menambah daftar letusan gunung berapi di Indonesia yang letusannya berdampak ke benua lain setelah Gunung Tambora, Gunung Krakatau, Gunung Toba, dan Gunung Agung. Gunung Krakatau. Menurut legenda nih, guys, konon gunung ini tercipta dari sebuah guci yang ditinggalkan oleh seorang raja di tengah-tengah Pulau Jawa dan Sumatera. Cerita ini bermula ketika ada seorang raja yang ingin membagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya, tetapi berakhir dengan tragedi. Seperti apakah kisahnya? Gunung Krakatau sendiri seperti yang kalian tahu terkenal sebagai gunung dengan letusan terkuat yang terjadi pada tahun 1883. Bahkan saking dahsyatnya nih, letusan Gunung Krakatau ini suaranya sampai terdengar ke Australia Tengah yang berjarak 3.300 km dari pusat ledakan, guys. Dan Pulau Rodriguez, kepulauan di Samudra Hindia yang berjarak 4.500 km. Letusan Gunung Krakatau itu pun menjadi letusan vulkanik yang paling mematikan sepanjang sejarah. Letusan itu menyebabkan tsunami yang menewaskan 36.000 jiwa, guys. Letusan itu menyebabkan abu Gunung Krakatau ini terlempar 50 mil atau sekitar 80 km ke udara. Bagaimana kisah selanjutnya? Kunjungi YouTubeku ya.